Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Setelah sepekan kita beraktivitas, kita disibukkan dengan berbagai kegiatan, kerja, dan usaha kita. Sebelum kita menutup pekan ini dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau menghayati firman Tuhan, karena semua yang kita alami dan rasakan, semua adalah karena campur tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman-Nya. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau menuntun menyertai kami, membimbing dalam Roh Kudus, supaya jalan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Malam ini kami ingin mensyukuri semua penyertaan dan campur tangan Tuhan sepanjang sepekan yang telah kami lalui. Tuntun dan arahkan hati kami Tuhan, untuk boleh selalu melihat karya kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, lewat firman-Mu yang akan kami baca dan hayati. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus, kami dimampukan menemukan kebenaran yang sejati lewat firman-Mu ini. Bersabdalah Tuhan, kami umat-Mu mendengar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di malam hari ini tentu dengan kepenatan juga lelah yang kita alami sepanjang sehari, kita mau mensyukuri akan berkat Tuhan sepanjang sepekan dalam kehidupan kita dengan merenungkan firman Tuhan yang saya bacakan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9 yang mengatakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sebab ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya." Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian Alkitab ini seringkali kita baca dan kita dengar ketika kita akan memberikan persembahan. Karena memang perikopnya atau bagian ini berkaitan dengan bagaimana kita memberi dengan sukacita, karena dengan sukacita itu mendatangkan berkat bagi kita yang memberi. Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Korintus mengajarkan supaya kita meyakini akan penyertaan Tuhan, di dalamnya ada berkat yang tercurah kepada kita. Untuk senantiasa belajar mencukupkan diri dan mengandalkan Tuhan dalam hidup itu tidaklah sulit sebenarnya, jika kita kerjakan dengan hati yang terlatih setiap hari. Jadi tidak sewaktu-waktu, setiap hari kita latih hati kita. Sayangnya banyak orang yang hanya mencari Tuhan saat ia ada dalam berbagai pergumulan. Entah di depan, di belakang, kiri, kanan, jalan menghadangnya. Malahan lebih parah lagi, ada orang Kristen yang gagap ketika diminta untuk hanya mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya pasti, apa mungkin kita hanya mengandalkan Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan? Bagi banyak orang yang mengandalkan Tuhan itu dianggap sebagai perjanjian take and give atau memberi dan menerima. Kalau aku sudah mengandalkan Tuhan, ya berarti Tuhan harus menolong aku juga. Kalau aku sudah berdoa minta tolong, ya, Tuhan juga harusnya menjawab doaku itu. Kalau aku sudah melayani Tuhan, baik di gereja atau dimanapun, maka Tuhan juga harus melayaniku. Itu seringkali yang menjadi pemikiran kita. Kalau tidak, lalu buat apa
aku mengandalkan Tuhan? Buat apa aku mempercayai Tuhan? Dan buat apa aku melayani Tuhan? Saudaraku, mengandalkan Tuhan itu memerlukan 3 langkah iman. Yang pertama yaitu memulai segala sesuatu dengan keyakinan bahwa Allah ada dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini bukan sekadar berkat pertolongan yang bersifat sementara, melainkan Tuhan itu menaruh belas kasih-Nya secara keseluruhan, yang tentunya dalam ukuran Tuhan, dalam ukuran waktu Tuhan, dan dengan cara Tuhan juga. Jadi, upaya kita adalah melatih diri kita untuk senantiasa mencari Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan merasakan kehadiran Tuhan dari kehidupan kita sepanjang hari. Kedua, yaitu mengerjakan segala sesuatu dengan riang dan tenang. Khususnya, apa yang telah menjadi bagian kita. Apakah cuaca hari ini gelap, mendung, atau cerah ceria? Maka kita percaya bahwa dalam penyertaan Tuhan, walaupun cuaca dalam tanda kutip mendung, bahkan mungkin hujan, kita tetap tangguh menghadapinya. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur, seperti kata firman Tuhan dalam bacaan kita tadi. Dengan memberi, dengan sukacita, maka kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur karena dalam Tuhan kita telah dimampukan untuk mengatasi dan menghadapi segala hal dalam hidup kita. Baik itu yang mengancam kesehatan kita seperti pandemi saat ini yang kita masih hadapi. Kalau kita tidak mengucap syukur, pasti kita terus dilanda kekhawatiran, ketakutan. Kita tidak bisa optimis memandang kehidupan kita. Maka dengan itulah kita bisa menjalani, menapaki hari-hari kita, hari ini dan ke depan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, cukupkan dan andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Memang Tuhan izinkan kondisi berat, penuh tantangan, menghampiri hidup kita. Tapi yakin dan percayalah, kalau sepekan ini kita sudah mengalami bagaimana campur tangan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, keluarga kita, maka Tuhan juga pasti akan menyertai perjalanan kita dan keluarga kita untuk hari esok, pekan depan, bulan depan, dan seterusnya. Mari Bapak Ibu terus andalkan Tuhan, maka segala sesuatu dalam hidup kita pasti diberikan jalan keluarnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai hari-hari dalam kehidupan kami sepanjang sepekan ini. Walau ada tantangan pergumulan, ada kecemasan dan kekhawatiran, tetapi Tuhan tetap meyakinkan kami, Engkau bekerja, Engkau berkarya, dan menopang kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan, yang sudah kami nikmati sepanjang sepekan ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Tuntun sertai langkah hidup kami Tuhan, hari ini, esok, dan seterusnya. Agar dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan, maka Engkau mampukan kami untuk menghadapi hidup ini. Inilah ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.